Baik, Bapak Ibu mahasiswa yang dikasih Tuhan, kita lanjutkan materinya dengan topik asal-usul atau sumber dosa. Seringkali orang bertanya, dari mana sih asal-usul dosa itu? Siapa yang membuat dosa itu? Siapa yang menciptakan? Mengapa Tuhan membiarkan manusia jatuh dalam dosa? Ya, apakah Tuhan tidak mampu mencegahnya? Ya, di mana pertama kali ada dosa? Apakah benar ada di sorga atau di bumi? Nah ini semua pertanyaan ini harus bisa terjawab dengan mengikuti perkuliahan ini ya. Kita bisa mengerti, memahaminya ya. Oke, kita perhatikan. Jadi asal usul dosa dapat dikatakan sampai saat ini masih bersifat misteri. Tidak ada yang bisa menjawab dengan sempurna. Ya, dengan sempurna. Ya. Sehingga saat ini belum diketahui secara jelas dari mana asal usulnya. Asal usulnya. Ya. Nah, kemudian kita perhatikan para teolog tidak dapat merinci secara jelas asal mula dosa. Dunia mengerti bahwa dosa itu ada ketika pertama kali hadir di dunia. Jadi orang lebih tahu dosa itu ketika manusia hadir di dunia, yaitu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Maka dikatakan dosa itu pertama awalnya ada di dunia, yaitu setelah adanya Adam, ya, bermula dari Adam, ya. Oke, nah apakah benar demikian? Nah ini perlu kita perhatikan. Ada juga golongan yang ekstrim yang menyangka bahwa yakin bahwa karena Allah lah yang menciptakan Adam, maka secara jelas Allah sendiri juga yang menciptakan dosa. Nah ini bahaya ini. Allah sendiri yang menciptakan dosa, berarti Allah adalah sumber serta asal usul atau asal mula dosa. Nah ini jelas pandangan yang keliru, pandangan yang salah. Ini harus ditolak. Pandangan ini harus ditolak. Ya, sebab secara tidak logis bahwa Allah justru Allah itu Allah kudus, Allah yang benci dengan dosa. Ya, ini adalah bentuk penghinaan kepada Allah sang pencipta. Kalau sampai ada yang mengatakan Allah adalah asal mula dari dosa karena manusia diciptakan pertama. Nah, ini adalah penghinaan kepada Tuhan, ya. Harus kita tolak. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan Alkitab memberikan keterangan tentang sumber-sumber dosa. Dari mana sumbernya? Dari mana asal-usulnya? Yang pertama itu adalah setan. Ya, setan. Ya. Nah, guna untuk memahami dari mana asal-usul dosa, maka harus dipahami kapan terjadi pelanggaran terhadap Allah. Kapan terjadi pelanggaran terhadap Allah? Ya, yaitu yang untuk pertama kalinya di mana terjadi pelanggaran terhadap Allah? Apakah di dunia atau di tempat lain? Ya, nah ini. Nah, jadi Alkitab menyaksikan bahwa pelanggaran kepada Allah pertama kali dilakukan oleh siapa? Malaikat. Malaikat. Namanya itu siapa? Lucifer. Malaikat ciptaan. Namanya Lucifer atau putra pajar. Ini salah satu panglima malaikat. Ya, panglima. Ya, yang dia adalah worship leader. Puji-pujian di sorga. Ya. Ini melanggar hukum atau peraturan Tuhan dengan cara ingin apa? Ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Ini semua kita mungkin sudah pernah dengar, sudah tahu. Ya nanti silakan baca di Yesaya 14, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15 ya. Ini. Jadi dosa kesombongan. Ya, karena kesombongan inilah makanya Allah yang suci menjatuhkan dia ke bumi, menghukumnya menjatuhkan diri ke dunia, orang mati. Silakan nanti dibaca ya ayat 14, 12, 15. Dikatakan menjadi setan. Putra pajar, Lucifer, menjadi setan. Satan artinya apa? Musuh atau lawan. Dengan demikian, sebelum dosa ada di bumi, pertama-tama telah ada di surga pemberontakan dari malaikat kepada Tuhan. Karena malaikat Lucifer ini menyamakan diri kepada Tuhan, dia memberontak terhadap Allah. Ya, jadi masalahnya supaya ia memberikan, kita lihat di sini masalahnya ialah siapa yang memberikan dosa tersebut kepada Lucifer. Ini pertanyaan, siapa yang memberikan dosa tersebut kepada Lucifer?
Dan apa yang membuat atau menyebabkan malaikat itu berbuat dosa? Ini yang menjadi diskusi kita. Siapa, dari mana dosa yang didapatkan oleh Lucifer itu? Dan siapa yang menyebabkan dia berbuat dosa? Ya, berbuat dosa. Oke. Dan dipastikan bukan penciptanya ya, hati-hati ya. Ya, setan ya, setan, jangan sampai ada orang yang menuduh ya, jangan sampai ada orang yang menuduh bahwa Tuhanlah penyebab dari manusia jatuh dalam dosa atau malaikat jatuh dalam dosa. Ya, jangan sampai atau mengatakan penyebabnya karena menciptakan malaikat termasuk juga menciptakan dosa. Malaikat diciptakan lalu termasuk menciptakan dosa. Nah, ini ternyata ini adalah keliru, salah ya. Jangan sampai yang diciptakan itu adalah manusia, bukan yang diciptakan itu adalah malaikat. Tidak pernah Tuhan menciptakan dosa. Dosa itu abstrak, tidak bisa kelihatan dan tidak dilihat, ya kan? Nah, jadi memang benar Allah menciptakan makhluk yaitu malaikat, benar. Tapi ingat, ketika malaikat dan termasuk manusia diciptakan, diberikan namanya kehendak bebas, emosi, inteleknya. Tapi sekali-kali dikatakan tidak menciptakan potensi dosa. Tuhan tidak menciptakan potensi dosa bagi ciptaannya, manusia dan malaikat. Tuhan tidak menciptakan potensi dosa. Makhluk-makhluk rohani tidak diberikan namanya diciptakan potensi dosa. Tidak. Tuhan tidak pernah berikan itu. Ya. Nah, ini sangat jelas harus kita perhatikan bersama-sama. Ya. Kemudian yang berikut adalah penyelewengan dalam kehendak bebas tersebut yang menyebabkan ia berdosa dan sombong melanggar peraturan Allah. Ini setan, ini iblis. Jadi penyelewengan. Jadi kehendak bebas yang Tuhan berikan itu diselewengkan. Tuhan mau kehendak bebas itu adalah untuk ikuti sesuai dengan peraturan yang ada, ya yang ada. Tapi iblis justru pilih ya untuk melanggar, jadi sombong, yang menjadi sombong. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Maaf, tadi ada gangguan sedikit. Ini sudah diamankan keluar si Gobuk. Pak, suaranya nggak ada, Pak. Bentar ya. Halo, sudah ada suara? Pak. Sudah kedengaran? Sudah? Sudah, Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Asal usul setan ya. Asal usul dosa itu dikatakan tadi dari apa itu adalah dari setan. Udah kedengaran suara saya? Sudah? Sudah. Oke, baik. Sekali lagi kita ulang ya. Jadi penyelewengan dalam kehendak bebas menyebabkan setan itu berdosa. Ya, mampu jatuh dalam jelas, Pak. Halo? Kenapa? Kayaknya sinyal di sana yang nggak bagus, Pak. Kami jelas kok, Pak. Kami jelas. Oh gitu. Berarti ada sebagian yang nggak jelas ya. Oke. Baik. Saya lanjutkan ya. Jadi dengan kebebasan itu salah gunakan oleh malaikat Lucifer. Ya, justru kebebasan digunakan untuk memberontak kepada Tuhan. Manusia, setan diciptakan oleh Tuhan, itu diberikan hak, ini yang harus dipahami nih. Diberikan namanya ya, yaitu kebebasan, kehendak bebas. Ya, kehendak bebas. Dalam arti bukan begini. Kehendak bebas kalau Tuhan tidak mau tahu mau dia buat salah, mau berdosa atau tidak. Kehendak bebas itu manusia itu adalah manusia mandiri. Manusia yang harusnya melakukan kehendak Tuhan tapi tidak, gitu kan? Ya, tidak. Nah, ini jadi Tuhan sudah buat suatu rel yang harus ditaati, peraturan sudah harus ditaati. Tapi justru manusia pilih keluar dari rel itu, bebas keluar dari rel. Padahal itu berbahaya. Nah, ya. Oke.
Jadi manusia maupun malaikat atau makhluk rohani tidak seperti robot atau seperti layang-layang, ya, ya yang dikendalikan gitu robot oleh mesin atau orang, tidak diberikan kebebasan, ya. Oke, dengan kebebasan hati nuraninya ia bertindak angkuh di hadapan Tuhan hingga jatuh dalam dosa sekaligus jatuh ke dalam bumi, disebut sebagai setan atau musuh Allah, ya, menjadi musuh Allah. Bukan saja menjadi musuh Allah, tapi musuhnya orang percaya, ya. Nah, pada umumnya kepribadian setan di bumi saat ini diwakili oleh siapa? Roh-roh jahat. Roh jahat. Makanya banyak, ya, banyak malaikat yang jatuh dihukum itu banyak, ya, sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya, ya. Nah, oleh karena itu dosa berasal dari pribadi setan, maka dosa dan kejatuhan serta pelanggaran manusia terhadap Allah sering disebabkan oleh iblis. Jadi iblislah penyebab manusia jatuh dalam dosa. Setanlah, roh jahatlah penyebab manusia jatuh dalam dosa. Ya, tuh. Ya, jadi sejak peristiwa kejatuhan Adam, peristiwa peranan si jahat atau iblis sudah nyata ada hingga masa sekarang. Sampai sekarang ini. Tidak sedikit manusia dijajah, dikuasai, dikendalikan. Bahkan orang-orang percaya pun dipengaruhi oleh iblis, roh jahat, untuk apa? Supaya menjauhi Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Lalu apa yang harus dilakukan? Melakukan dosa. Ya, supaya melakukan dosa. Jauhi jauhi kebenaran, jauhi Tuhan, dekatkan diri kepada dosa. Nah, itulah keinginannya, kehendaknya iblis, ya. Masih setan ini, karena itu harus berhati-hati terhadap iblis atau roh jahat. Harus hati-hati. Harus mengajarkan jemaat kita supaya jangan sampai mereka terlibat di dalam kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis, roh jahat ini, ya. Ya, percaya kepada perdukunan dan yang lain sebagainya, ya. Nah, mereka tidak tinggal diam, tetapi berkeliling, dikatakan seperti singa yang mencari mangsa, ya, siapa yang mau siap diterkam, ya. Jadi terutama anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, ya, musuh utamanya. Kalau orang yang belum di dalam Tuhan itu sudah sudah dalam cengkramannya, tidak perlu lagi dia terus bekerja keras, ya, tidak perlu lagi dia bekerja keras, sudah ada di genggamannya, ya udahlah, itu sudah ada padaku, kok udah terikat. Tapi yang mau sekarang ini banyak yang diserang itu diutamakan di siapa? Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ingin dihancurkan. Makanya hati-hati anak-anak muda, hamba-hamba Tuhan, semua kita, ya, dari pekerjaan setan iblis dengan segala strategi, segala cara yang dilakukan itu bisa menghancurkan kita, mempengaruhi kita, ya. Karena itu lawanlah mereka dengan apa? Lawanlah mereka dengan senjata Allah, perlengkapan senjata Allah. Kita tahu semua itu di kitab Efesus pasal 6, ya. Pasal 6 itu dibaca. Yaitu senjata kita itu apa? Firman. Senjata kita itu apa? Doa. Senjata kita itu apa? Ya, iman. Nah, iman kepada Yesus. Nah, itu senjata kita. Ya. Nah, ini yang harus kita gunakan. Kita mampu dan dapat mengusir setan karena Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita. Ya, kuasa yang dahsyat mengalahkan segala kuasa setan, kuasa apapun itu bisa. Sebenarnya kalau mengusir setan itu tidak susah, gampang. Tapi yang paling penting, apakah kita sudah anak Tuhan, sudah punya kuasa atau tidak? Benar kan? Sudah punya kuasa itu atau tidak? Kalau tidak punya kuasa, yang mau berteriak-teriak seperti apapun, tidak akan pernah bisa. Bahkan mungkin dia akan tertawa dengan kita, tertawain kita. Kok sesama teman galak-galak katanya begitu. Ya, kok teman sendiri kau diusir, ya artinya ternyata dia sendiri juga sama, ya, setan. Nah, ini hati-hati, ya, mau ditengking sekeserat apapun, kalau kita tidak punya kuasa itu nggak bisa. Tapi percayalah, ketika orang percaya kepada Kristus, kita punya persekutuan dengan Tuhan dan punya firman Tuhan, punya doa, hubungan yang harmonis dengan Tuhan, kita mampu untuk mengalahkan segala kuasa roh jahat, ya. Oke. Itu sumber atau asal usul dosa yang pertama, yang utama dan pertama adalah setan dan roh-roh jahat. Yang kedua, hati nurani. Manusia itu diciptakan dan namanya memiliki hati nurani. Hati nurani. Nah, permasalahannya gini. Permasalahan yang timbul ialah jika setan atau iblis misalnya tidak ada di bumi sekarang ini, tidak ada di bumi sekarang ini,
apakah manusia dapat berdosa? Ya? Jika setan atau iblis tidak ada di bumi, apakah manusia masih berpotensi atau bisa jatuh dalam dosa? Ya. Nah, Alkitab menjawab bahwa tanpa pengaruh, tanpa kuasa setan pun manusia masih bisa jatuh dalam dosa. Ya. Tanpa pengaruh setan, tanpa pengaruh iblis, manusia bisa tetap bisa jatuh dalam dosa. Makanya musuh utama kita itu kan di dunia ini ada 3. Dunia, diri sendiri, dan setan. Ini yang menjadi peperangan rohani kan? Ya, peperangan rohani kita itu. Ya, dunia ini, dalam dunia, kemudian kedagingan atau diri sendiri, dan setan. Nah, kalau di diri sendiri ini adalah apa namanya disebut dengan hati nurani. Nah, perhatikan. Jadi selain iblis, hati manusia juga merupakan salah satu penyebab timbulnya dosa. Ya, coba kita tolong satu orang baca Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Kemudian lanjutkan Markus 7 ayat 21. Silakan yang sudah ketemu. Matius 15 ayatnya yang ke-19. Yuk. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya, perhatikan ya. Karena dari hati, ini hati ya, hati nurani, hati. Dikatakan timbul apa? Segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, dan yang lain sebagainya. Jadi dari hati bisa membuat orang bisa jatuh dalam dosa. Silakan ditambah lagi dengan Markus 7:21. Markus 7:21. Sebab dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Iya, jelas ya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Ada juga perzinahan. Dari hati bisa, ya kan? Nah, jadi Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa manusia bisa jatuh dalam dosa karena hati nuraninya, ya, hati nuraninya. Nah, di dalam kitab Kejadian pasal 3 kalau diterangkan bahwa dosa telah masuk ke dalam hati manusia oleh karena manusia telah tertipu, melanggar hukum Allah dan mengikuti kemauan iblis. Awalnya hatinya dulu yang dipengaruhi oleh setan. Kepikiran ke hatinya, yang dipengaruhi oleh setan, iblis ya. Jadi sejak setan ya mendurhaka terhadap Allah atau memberontak kepada Tuhan, ia terus berniat merusak manusia. Dimulai di mana? Di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Jadi berusaha menjatuhkan manusia yang pertama. Yang terbukti niatnya itu berhasil. Niatnya berhasil, tercapai. Ya, membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, dengan perkataan lain bahwa dalam hal jatuhnya bintang fajar atau Lucifer ke dalam dosa, sama dengan jatuhnya juga manusia ke dalam dosa. Ya, nah ini. Jadi tetap dengan hati, ya hati nuraninya. Nah, oke. Oleh karena manusia telah dirusak dalam dosa, hatinya rusak, maka sering dalam hati manusia cenderung apa? Cenderung melahirkan dosa. Seperti misalnya, ya orang-orang Israel karena hati mereka jahat, maka timbullah keinginan untuk melakukan apa? Melakukan dosa. Gitu. Karena hatinya jahat, maka timbullah keinginan untuk melakukan dosa. Pertama, yang mereka lakukan apa? Dosa penyembahan berhala, yaitu menyembah patung-patung. Mereka lakukan itu. Kemudian mengikuti sihir, menyamakan bait suci dengan tempat berhala, menyalahgunakan bait suci. Nah ini karena hatinya jahat, maka tindakan-tindakannya pun akan jahat. Karena diawali dari niat, baru melakukan. Lalu kedua, berlaku tidak adil terhadap sesama, yakni apa? Kepada orang-orang Israel
yang merampas harta milik rakyat, yang merampas hartanya orang miskin, tidak manusiawi. Mereka tidak memperhatikan orang-orang miskin, tidak memperhatikan janda, justru malah memeras janda, memeras yatim piatu. Nah, awalnya niat jahat, ini dilakukan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga dari hati nurani itu apa? Mengikat dirinya dengan mengandalkan negara-negara lain. Padahal itu dikatakan jangan mengandalkan negara lain, jangan mengandalkan Babel. Ya, mohon bantuan dari Mesir terhadap Asyur. Mengandalkan kekuatan alat peperangan jasmani Tuhan tidak mau. Karena Tuhan yang berperang buat mereka. Tapi mereka justru bergantung kepada bangsa. Ketika mereka mulai bergantung kepada bangsa lain, disitulah mereka mengalami kekalahan, kehancuran. Mereka kalah hancur baru datang kepada Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan. Bertobat kepada Tuhan. Menangis kepada Tuhan. Tuhan baik, Tuhan tolong. Tuhan bebaskan mereka dari penjajahan bangsa lain. Tapi besoknya lagi lakukan lagi. Imannya temporal begitu ya. Nah, berulang-ulang. Nah itu ya. Nah, itu kenapa? Disebabkan hati nuraninya. Ya, hati nuraninya. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa tanpa dikuasai, tanpa dipengaruhi oleh roh jahat, manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Oleh apa? Oleh hatinya sendiri. Sekali lagi, tanpa roh jahat, tanpa iblis, manusia bisa jatuh ke dalam dosa oleh siapa? Hatinya sendiri, dirinya sendiri. Nah, hal ini berarti bahwa setiap tempat dan waktu ada kemungkinan seseorang bisa jatuh dalam dosa. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, jangan melulu disalahkan setan iblis. Cek dulu hati kita. Ya kan? Nah itu ya. Ya, jadi jika hatinya tidak dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia akan potensi berbuat dosa, jatuh dalam perbuatan dosa. Bahkan di dalam gereja sendiri atau dalam persekutuan pun bisa jatuh dalam dosa. Ya, nah ini hati-hati, ya hati-hati. Jadi itu makanya kita harus menyerahkan diri, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, sekali lagi bahwa tanpa kuasa dan pengaruh iblis, rumah tangga juga bisa hancur. Ya, jika suami istri tidak dapat mengendalikan pertengkaran, permusuhan di antara orang tua dengan anak-anak, antara suami istri. Akibatnya terjadi kekerasan hati. Itu. Jangan kalau keluarga itu hancur iblis, keluarga itu hancur lalu disalahkan iblis gitu. Padahal yang ada siapa? Hati nuraninya, kekerasan hatinya. Di antara anggota keluarga itu tidak ada yang mengalah, tidak yang merasa damai, merasa benar semua, membenarkan diri. Nah ini. Nah, karena kejahatan hati nurani tersebut, orang bisa merampok, bisa membunuh, bisa berzina, bisa memperkosa, bahkan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain dengan hati nurani. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Ya, jangan langsung iblis yang ditengking, setan yang diusir belum tentu. Tapi itu bisa saja karena kedagingan kita, hati nurani kita. Bagaimana mengatasinya? Jalan keluarnya satu-satunya demi menghindari, mengalahkan persoalan hal seperti itu, yang pastikan pertama mengundang Yesus dalam rumah tangga. Mengundang Yesus bertahta dalam hati. Memerintah dalam hati, senantiasa dipenuhi, dikuasai, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah solusinya untuk kita bisa keluar dan menang, mengalahkan dosa yang disebabkan oleh hati nurani. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Ya. Itu yang pertama. Itu yang kedua ya. Jadi asal usul dari dosa itu yang pertama itu asalnya itu adalah pertama setan, yang kedua adalah hati nurani. Hati nurani. Dan yang ketiga itu adalah dunia. Ini musuh kita. Dunia itu siapa? Ya katakan sumber atau penyebab dosa yang lain ialah keinginan duniawi, yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup. Nah itulah dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Ya, itu dunia. Relasi atau cara kerja dari dosa, keinginan dunia hampir sama dengan dosa hati nurani. Ya, sebab pelaku tindakan secara langsung ialah apa? Manusia itu sendiri. Ya, tanpa dikuasai, dikendalikan oleh kuasa setan atau iblis, roh jahat, tetap bisa melakukan dosa karena pengaruh dunia.
pengaruh dunia. Yaitu keinginan daging. Itu keinginan daging itu adalah sesuatu kekuatan yang berkuasa di dalam diri setiap orang semasa menggunakan tubuh yang panah ini. Tubuh kita yang panah ini harus dijaga. Tubuh ini sudah menjadi milik Tuhan, harus dijaga. Ya, jangan sampai mengikuti keinginan dunia, keinginan daging, ya, keinginan setan, hati nurani, ya, yang membuat kita hati yang keras, membuat kita jatuh dalam dosa. Jadi dunia, karena tidak ada manusia yang sempurna dan yang tidak ada memiliki dosa, tidak ada yang dikatakan kita ini kuat di dalam hal melawan dosa dengan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Tidak ada. Ya, kita bisa melawan dosa, mengalahkan dosa, menjadi kita pemenang. Itu hanya kekuatan yang datangnya dari Tuhan, yang kita peroleh dari Tuhan. Ya, kuasa yang dahsyat. Jadi selama masih mendiami tubuh yang panah ini, tubuh jasmani sekarang ini masih potensi jatuh dalam dosa. Melakukan keinginan daging, ya, keinginan melakukan keinginan-keinginan yang jahat, sehingga kita jatuh dalam dosa. Masih. Sekalipun siapa Yohanes katakan dalam 1 Yohanes 2:1, ya, kita tolong saya tolong baca 1 Yohanes 2:1. Silakan. Yohanes 2:1, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya, tadi Yohanes katakan apa di situ? Orang yang sudah dalam Kristus jangan berbuat dosa lagi. Ya, kalau kita pun jatuh dalam perbuatan dosa, maka kita harus datang, ya, mengakuinya kepada Yesus. Itu penyelesaiannya, ya. Oke, dan ini. Nah, makanya kita perhatikan sekali lagi, manusia kita tinggal di dunia ini masih potensi untuk jatuh dalam dosa. Ya. Nah, kita harus sadar itu, maka kita perlu waspada, berjaga-jaga. Ya. Oke, masih bisa melakukan. Kadang-kadang kita tahu ada orang tertentu di gereja masih baik, orangnya baik, gitu kan? Ya, di kemudian hari kita dengar sudah melakukan kejahatan, membunuh, mencuri, dan yang lain sebagainya. Karena apa? Belum tentu karena setan, belum tentu karena iblis, bisa juga karena pengaruh dunia dan juga diri sendiri. Ya, oke. Kemudian kita perhatikan, sedangkan keinginan mata, apa dikatakan tadi keinginan mata? Adalah kekuatan yang ada di dalam diri setiap orang yang muncul secara reflektif ketika mata atau pandangannya terpikat atau tergoda oleh sesuatu yang mengakibatkan timbulnya keinginan jahat. Ya, baik dinyatakan melalui perbuatan maupun juga keinginan yang jahat di dalam hati. Itu ya. Jadi dari mata, dari melihat keinginan mata ini, maka dikatakan mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi hatinya sehingga bertindak, berbuat sesuatu untuk kejahatan, ya. Nah, karena itu, setiap kita harus dikatakan waspada terhadap mata, menjaga pandangan, sebab mata bisa menyebabkan atau membuat manusia berdosa. Ya, mata ini, ya, mata kita, ya. Jadi itu. Kemudian ada lagi dosa iri hati, ya, iri hati, hingga menjadi benci dan dendam dapat muncul karena seseorang melihat sesuatu yang lebih dalam diri orang lain. Ya, juga berakibat menghalalkan segala cara, menghalalkan segala bentuk cara untuk apa? Perbuatan tindakan pelanggaran. Ya, supaya keinginannya bisa terpenuhi. Apa yang diinginkan bisa dapat terpenuhi. Sehingga menghalalkan segala cara. Nah, ini dunia, ya, dunia. Kemudian dikatakan tadi perzinahan, pemerkosaan. Bisa juga menjadi karena apa? Penglihatan mata juga. Ya, yang tidak kudus, ya, terhadap seseorang yang berlawanan jenis. Itu, ya, itu bisa. Hati-hati. Laki-laki hati-hati untuk dengan matanya, pandangan matanya ketika keluar dari rumah. Ya, ingat istri. Kan gitu ya. Ya, harus ingat sudah punya istri. Nah, ini perhatikan, jangan sampai jatuh dalam dosa hanya karena dengan mata, ya. Nah, kebanyakan kecenderungan orang begitu. Ya, jadi terhadap kasus seperti ini, Yesus pernah memerintahkan untuk apa?
mencungkil biji mata jika menyesatkan. Ini jangan sampai ditafsirkan secara literal. Ya, kalau mata kita jahat menyesatkan dicungkil. Artinya apa? Bukan dicungkil secara langsung, ya, maksudnya pengertian secara literal bukan. Itu artinya kita kuasai, kita kendalikan mata kita. Ya, kita kendalikan. Jadi kalau Yesus berbicara begitu berarti hal yang sangat serius. Ya, demi apa? Untuk menunjukkan bahwa mata serta keinginan mata bersumber dari bisa menyebabkan dosa. Ya, bisa menyebabkan dosa. Oke. Nah, itu. Kemudian keangkuhan hidup adalah salah satu sifat khas manusia, itu pada hakikatnya semua orang yang memiliki keinginan untuk sombong. Sebab itu setiap orang jangan sampai larut dengan pujian, senang dipuji sehingga nanti menjadi sombong. Kalau apapun yang kita dapatkan, prestasi dan yang lain, kita dipuji, biasa saja. Jadi jangan membuat kita menjadi orang yang tinggi hati. Ya, tinggi hati. Itu dunia, ya. Nah, yang suka dipuji, ya jangan hanya Tuhan saja yang dipuji, hanya Tuhan yang layak dipuji, ditinggikan. Ya, sebab itu siapapun tidak boleh mencari pujian dunia kecuali dipuji oleh Tuhan sendiri. Biar Tuhan yang memuji kita, jangan manusia. Karena selain pujian adalah hak Tuhan, juga jika seorang mendapat pujian di dunia ini, maka kecenderungan itu bisanya bersikap angkuh, ya, jadi sombong jadinya, ya. Jadi setiap orang yang hidup angkuh akan dijauhi Tuhan. Ya, bukan berasal dari Bapa berarti itu sifatnya seperti itu. Makanya orang yang rendah hati akan ditinggikan, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Nah, maka itu biarlah hanya segala kemuliaan pujian bagi Tuhan. Kemudian dosa keinginan daging, mata dan keinginan Tuhan hidup dapat diteratasi jika hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, maka pasti menghasilkan namanya buah-buah roh dalam Galatia 5:20-23, ya. Nah, ini penting. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita mengatasi dosa, keinginan dosa dunia itu. Sekali lagi, tetap serahkan diri, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita pasti memiliki sikap rendah hati. Tidak ada kesombongan, ya, sombongan. Baik. Nah, itu yang kita lihat, perhatikan asal usul atau sumber dari dosa. Jadi ada 3 tadi, setan, hati nurani, dan dunia. Ya, dunia. Nah, ini 3 ini, ya, asal usulnya. Oke. Nanti akan kita lanjutkan lagi jenis dosa, ya, jenis dosa dan akibat dari dosa. Baik, kita masuk ke ini dulu.